Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rigerti SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kali ini akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Seorang guru penggerak mempunyai peran yang sangat mulia, yaitu memimpin perubahan dalam ekosistem pendidikan. Lebih spesifiknya lagi, peran guru penggerak ada 5. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, menjadi coach untuk guru lain. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Untuk dapat melaksanakan peran-peran guru penggerak hendaknya menjiwai nilai-nilai guru penggerak, yaitu 1. Reflektif, 2. Berpihak pada murid, 3. Mandiri, 4. Inovatif, dan 5. Kolaboratif. Nilai-nilai guru penggerak yang pertama adalah reflektif. Reflektif artinya memaknai pengalaman secara positif, apresiatif, produktif. Menggunakan pengalaman-pengalaman sebagai pembelajaran untuk menuntun dirinya, murid, dan sesama dalam menangkap pembelajaran positif. Nilai yang kedua adalah berpihak pada murid. Guru penggerak selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid, memberdayakan dirinya, dan memanfaatkan kekuatan yang ada untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi muridnya. Menyediakan segala hal yang murid butuhkan, melakukan segala hal agar suasana belajar dan proses pembelajaran menjadi lebih baik, dan membuka lebih banyak kesempatan bagi murid untuk mewujudkan dunia yang mereka idamkan. Nilai yang ketiga adalah mandiri. Guru penggerak senantiasa semangat untuk belajar sepanjang hayat, senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi, serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa menunggu perintah atau tugas dari atasan. Mau mempelajari segala ilmu yang berguna untuk mendukung proses perubahan perbaikan pendidikan yang berpihak pada murid, seperti ilmu psikologi, fisiologis, etika, estetika, dan pedagogis. Nilai yang keempat adalah inovatif. Guru penggerak mampu memunculkan gagasan segar dan tepat guna, mengadopsi multi perspektif, mencari dan membuat alternatif, mengubah sesuaikan gaya dan kecenderungan lama untuk mewujudkan perubahan, dan bergeser dari pandangan yang egosentris serta sempit menuju pandangan-pandangan alternatif dan luas. Pantang menyerah, jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitar untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Dan nilai yang kelima adalah kolaboratif. Guru penggerak mampu senantiasa membangun daya sanding, memperhatikan pentingnya saling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan pembelajaran, mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak, mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan, saling mengisi dan saling melengkapi. Setelah menyelesaikan program pendidikan guru penggerak, saya berusaha menerapkan peran saya sebagai guru penggerak dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia pendidikan dengan kekuatan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki. Sebagai langkah awal menuju perubahan yang lebih baik, saya melakukan refleksi dengan melihat keadaan sekolah secara luas dan menyeluruh, mencari tahu apa yang sudah baik, apa yang masih kurang, dan apa yang perlu ditingkatkan. Dimulai dari diri sendiri, saya melihat keadaan kelas dan proses pembelajaran yang saya lakukan. Sebagai pemimpin pembelajaran,
saya melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid diantaranya terwujud dalam 1. Memperhatikan kebutuhan dan gaya belajar murid. Beberapa murid ada yang gaya belajarnya visual, audio, dan kinestetik. Maka saya sebagai pemimpin pembelajaran menyediakan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan gaya belajar murid. 2. Menggunakan berbagai strategi pengajaran dengan tujuan agar murid menjadi lebih aktif dan dapat memaksimalkan segala potensi yang ada dalam dirinya. Strategi pengajaran yang saya lakukan antara lain kontekstual, kooperatif, inquiry, dan lain-lain. 3. Menggunakan berbagai media belajar seperti media cetak, media elektronik, dan media lain yang memudahkan mereka dalam belajar. 4. Mengadakan program ekstrakurikuler atau eskul. Selain pembelajaran di dalam kelas, keberpihakan pada murid juga diwujudkan dalam program eskul yang coba saya diskusikan dengan kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan pihak lain yang berkepentingan. Jenis ekstrakurikuler yang diadakan adalah ekstrakurikuler yang diminati oleh murid-murid, seperti ekstrakurikuler menulis, pramuka, karawitan, futsal, tari, melukis, dan yang lainnya. Untuk melaksanakan peran sebagai guru penggerak, nilai mandiri sangat dibutuhkan. Seorang guru harus senantiasa mengupgrade dirinya, menambah pengetahuan dan wawasan agar mampu mencari solusi di setiap permasalahan. Nilai mandiri saya sebagai guru penggerak terwujud dalam beberapa kegiatan. Yang pertama, belajar sepanjang hayat dengan kesadaran diri. Belajar saya lakukan dengan rutin dan disiplin. Di antaranya belajar sendiri dengan membaca buku-buku dan referensi yang dimiliki sendiri, mengikuti seminar online ataupun offline, membentuk sebuah kelompok untuk mengupgrade diri, dan menjadi anggota kelompok komunitas belajar.id Kebumen. Yang kedua, mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Saya mengambil tanggung jawab dan peran sebagai pelatih ekstrakurikuler. Di antaranya adalah pramuka dan melatih menulis, serta mengambil tanggung jawab yang lain. Yang ketiga, mengembangkan diri di bidang yang saya minati, yaitu menulis, olahraga, dan lainnya. Bidang menulis saya lakukan dengan cara mengikuti seminar atau pelatihan menulis secara online, baik berbayar maupun gratis, dan mengikuti event-event menulis lainnya hingga menghasilkan karya yang dibukukan. Di bidang olahraga, saya bersuka untuk melakukan olahraga voli dan biasanya dilakukan bersama kelompok serta mengikuti lomba. Perkembangan zaman yang semakin pesat dan kebutuhan yang semakin meningkat menuntut guru maupun kepala sekolah melakukan inovasi di bidang pendidikan. Nilai inovatif dalam diri saya sebagai guru penggerak terwujud dalam 1. Inovasi di bidang pembelajaran. 2. Inovasi di bidang sarpras. Inovasi dilakukan dengan tujuan agar apa yang ada tetap relevan dengan perkembangan zaman dan menciptakan solusi baru untuk suatu permasalahan. Inovasi di bidang pembelajaran antara lain 1. Pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa? Karena murid atau setiap individu mempunyai perbedaan sendiri-sendiri. Tujuannya adalah agar semua siswa dapat belajar secara optimal sesuai dengan minat, gaya belajar, dan tingkat kemampuan mereka. 2. Pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek dilakukan untuk mendukung tercapainya profil pelajar Pancasila.
3. Pemanfaatan teknologi, misalnya penggunaan aplikasi untuk mengeksplor materi. 4. English Day dengan puncaknya English Camp. Ide ini terinspirasi dari teman satu kelompok. Kegiatan English Day dilakukan dengan cara pembiasaan setiap hari Kamis. Murid-murid menggunakan bahasa Inggris sebisanya. Setelah 1 semester berjalan, diadakan camp 2 hari untuk kelas 4, 5, dan 6 yang selama camp komunikasi dilakukan lebih banyak dengan bahasa Inggris serta ada kegiatan pendalaman bahasa Inggris dari narasumber atau instruktur dari lembaga yang sekolah berkolaborasi dengannya. Kenapa bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat dibutuhkan untuk dikuasai di era globalisasi ini. 5. Kromo Day. Kromo Day adalah kegiatan berbahasa kromo di sekolahan yang dilakukan setiap hari Jumat dengan tujuan mempertahankan dan melestarikan budaya Jawa, khususnya bahasa. 6. Book Day. Book Day adalah kegiatan wajib membaca buku setiap hari Sabtu selama 15 menit untuk meningkatkan daya literasi murid. 2. Inovasi di bidang sarpras. 1. Membuat arena bermain permainan tradisional yang nyaman dan menyediakan alatnya seperti gateng dan unclang yang dapat melatih murid saksama atau titip pratitis, cekatan, menjernihkan penglihatan. Permainan dakon, cublak-cublak suweng, dan kubuk melatih murid untuk memahami tentang perhitungan dan pengiraan. Permainan gobag, trembung, geritan, panahan, jamuran, dan egrang adalah permainan yang bersifat sport, dapat melatih kekuatan, sehatnya badan, cekatan, keberanian, dan ketajaman penglihatan. 2. Membuat website untuk memudahkan semua warga sekolah mengakses segala informasi seputar sekolah. Untuk melakukan peran guru penggerak, yaitu mendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas praktisi, seorang guru penggerak harus mempunyai nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif saya sebagai guru penggerak terwujud dalam 1. Membuat kelompok belajar atau kombel di sekolah. 2. Menjalin kerjasama dengan orang tua murid atau paguyuban kelas. 3. Menjalin kerjasama dengan pengajar ahli atau narasumber dalam latihan menulis. 4. Menjalin kerjasama dengan penerbit untuk menerbitkan buku hasil latihan menulis murid-murid. Refleksi sangat perlu dilakukan untuk melihat kelebihan dan kekurangan sebuah kegiatan. Nilai reflektif saya sebagai guru penggerak terwujud dalam merenungi setiap apa yang baru dilakukan, mencoba melihat kekurangan dan kelebihan pembelajaran ataupun kegiatan untuk selanjutnya melakukan perbaikan, memanfaatkan umpan balik dari supervisi pembelajaran, serta memperhatikan saran dan tanggapan dari murid dan rekan sejawat. Demikian gambaran saya di masa depan sebagai guru penggerak. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.